Assalamualaikum teman-teman. Ya seperti biasa, kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Ustaz Alfian Tanjung. Ya rupa-rupanya beliau ini ya seakan begitu bersemangatnya teman-teman ya untuk urusan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Ya entah ya dasar apa yang membuat beliau sehingga begitu ya getol dan semangatnya ya membuat sebuah narasi-narasi yang menyudutkan ya Kang Deddy Mulyadi. Ya walau alam, motivasi beliau itu sepertinya apa? Saya nggak tahu juga teman-teman. Dan di video ini cukup menarik untuk kita lihat ya. Dan lihat teman-teman, bagaimana narasi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung kali ini. Ya, serangan yang beliau tujukan kepada sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, berikut videonya. Iya itu yang saya heran tuh gitu, Bu Alfian kan mengumumkan pendidikan politik Islam ya Bu Alfian. Pendidikan politik Islam katanya. Tapi justru akhirnya jangan bawa-bawa agama lah, begini dan Ya, begitulah Bu Alfian. Nah ini kan jadi sedih menurut saya Bu Alfian. Menurut saya sedih kita katanya setuju Bang. kok Bu Alfian ya. Ada siapapun gubernurnya kalau dia baik ya Bu Alfian untuk masyarakat atau Hmm, bahkan berani misalkan menutup tempat-tempat maksiat misalkan atau menutup oke. tempat-tempat yang tidak sesuai izin itu kita sangat sepakat ya Bu Alfian. Bahkan kan Bu Alfian sempat mengapresiasi atau menyandingkan lah ya kelakuannya Deddy Mulyadi dengan Andra Soni. Hmm, Bahkan Bu Alfian mengkritik kenapa Andra Soni tidak berani seperti Deddy Mulyadi. Itu menurut saya cukup fair. Nah tapi Bu Alfian, nah Bu Alfian cukup jangan fair katanya teman-teman ya. ketawa dulu ya. Jadi ada fansnya Deddy Mulyadi sampai komen seperti ini Bu Alfian. Dari Adit T9V. Deddy Mulyadi, Imam Mahdinya Jawa Barat. Ini kan udah keterlaluan Bu Alfian. Oke lah, Deddy Mulyadi suka bagi-bagi duit. Oke Keterlaluan teman-teman. Katanya keterlaluan bagi orang-orang yang mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi seperti itu teman-teman. lah, dia baik. Ya tapi ini dia masih manusia gitu Bu Alfian ya. Nah ini Bu Alfian, jadi saya semakin sadar bahwa betapa mudahnya nanti Dajjal mendapatkan jemaat kira-kira gitu. Gimana Bu Alfian respon? Sampai dikomparasi teman-teman ya, beliau mengingat betapa mudahnya nanti Dajjal untuk memperoleh pengikut. Ya, Tengahnya silakan. Ini sebenarnya adalah bentuk split personality. Kalau dalam teori kepribadian ada yang namanya penyimpangan kepribadian. Kenapa si oknum tadi menyebut Deddy Mulyadi adalah Imam Mahdinya Jawa Barat? Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya gitu. Dia belum juga wah, diimami oleh ayahnya, sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang aduh arahnya siapa adalah tuh tadi yang komen ya? Itu. Kalian disindir tuh. Kalian disindir tuh buat para penggemar Kang Deddy Mulyadi, kalian tuh disindir sama Ustaz Alfian Tanjung tuh. menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri Membangkitkan pariwisata Pangandaran dengan Nyi Roro Kidul sebagai brand icon. Wah, luar biasa ya beritaannya ini ya kepada sosok Kang Deddy Mulyadi teman-teman. kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya. Saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Oke. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, Ya kemudian kereta dia kencana Deddy Mulyadi bersujud-sujud yang pada diberi sebuah sesajen prosesi setiap hari kegiatan. di pinggir Itu istana. tetap menurut Jadi Deddy saya Mulyadi dengan jangan Sunda hubungan Wiwitan baik kita melestarikan dengan warisan budaya seseorang Sunda. membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Betul. Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil membuatkan kita dekat pada ketakwaan. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah, sekali lagi itu fenomena kultus, Bung Kameramen. Kultus individu terjadi ketika orang itu kehilangan jati diri. Ketika orang tidak memahami bahwa dia Oke. harus memahami konsep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep tentang keteladanan. Idola seorang muslim itu adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah kamu dikatakan beriman Ya. sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Orang beriman, Oke. dia hanya mendahulukan Rasulullah dari manusia yang lain. Oke. Orang beriman lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada sesembahan yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada orang yang lain. Iya. Itu adalah bagian yang perlu kita ingat selalu sebagai seorang muslim. Iya, Bu Alfian, sepakat saya Bu Alfian karena
ujungnya mengkultus itu merusak akal sehat ya Bang Alfian. Ya. Jadi kita teman-teman ya, buat para penggemar Kang Deddy Mulyadi ya, buat Anda yang menggemar, yang menyukai Kang Deddy Mulyadi, kalian itu dianggap mengkultuskan teman-teman, sosok Kang Deddy Mulyadi. Coba kita lanjut lagi ya. Akhirnya Nanti kita syirik reaksi. lah jatuhnya kira-kira gitu. Ujungnya mereka hanya Saya orang berkata, Sunda dan saya bangga kepada Bapak Aing. saya orang Sunda dukung KDM Sampurasun. Hari pakai Nivea hijab aktif. Kang Deddy Mulyadi itu Bapak Aing. Bapak Saya Aing orang lebih baik dari Anies ya. Anies Sunda mana mampu dukung lawan DPRD KDM DKI. Sampurasun. Iya, kita nggak ada masalah ente mau dukung orang yang bagus nih dalam kinerjanya. Tapi kalau satu sisi misalkan Nggak ada dia masalah katanya baik teman-teman. untuk Tetapi negara, sering buat konten tapi nyudutkan satu ya sisi Kang Deddy dia Mulyadi. merusak Ini akidah, bagaimana ini? kan juga ini perlu dikoreksi. Nggak boleh kita hanya karena dikoreksi dia katanya. misalkan bagus, Mengoreksi seperti Ahok kekeliruan kemarin lah katanya. Bu Alfian. Kan ada orang yang menganggap Ahok itu bagus. Tapi kan secara Al-Quran kita nggak boleh memilih pemimpin kafir. Akhirnya kita meninggalkan Ahok. Itu kan jelas gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, lupakanlah Deddy Mulyadi Bu Alfian. Menurut saya yang perlu diedukasi tetap masyarakat kita Bu Alfian. Tentu kita pengen sekali Bu Alfian pemimpin seperti Pak Anies, seperti Habib Rizik misalnya, Teman-teman, lagi-lagi ya disebut Pak Anies, dibawa-bawa lagi Pak Anies. seperti Bu Alfian atau tokoh-tokoh yang Udah lain. ketebak sih sebenarnya Tentu kan teman-teman ya. sesuai kapasitasnya Bu Alfian. Dan juga bukan pemimpin yang akhirnya membuat kita musyrik Bu Alfian. Karena kalau kita melihat penjelasan yang lainnya kan Sunda Wiwitan ini masuk dalam kategori agama baru. Jadi dia bukan Islam. Nah makanya itu yang saya sampaikan kenapa musuh Islam mempersiapkan. Karena tidak masuk dalam kategori Islam. Mungkin untuk akhir sesi kali ini saya jadi semakin apa ya Bu Alfian, sepakatlah dengan ide Bu Alfian pendidikan politik Islam, bahwa ternyata di akhir zaman ini orang itu pengen sukses dengan cara mengenyampingkan agama. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Pemirsa Ya, gitu-gitu aja teman-teman narasinya ya. Berputar di seputarnya itu saja. Ya, jadi seakan-akan kalau kami melihat ya, dan kalau kami menduga orang-orang yang berseberangan politik dengan beliau-beliau ini ya, bapak ustaz-ustaz kita yang ini ya, itu dianggap nggak benar agamanya, itu dianggap bukan Islam ya. Bahkan tadi kita sudah dengar ya, beliau membahas tentang Ahok, beliau menyandingkan permasalahan tentang ya Ahok yang beberapa waktu tahun yang lalu. Ya, saya rasa ini kan nggak tepat teman-teman, tidak apple to apple. Sudah jelas Ahok bagaimana agamanya ya, non muslim, sedangkan Kang Deddy Mulyadi ya sudah jelas ya beliau masih seorang muslim. Jadi saya rasa ya membandingkan sesuatu yang nggak apple to apple ya, harusnya bandingkan tuh ya Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Anies Baswedan ya, sama-sama orang Islam ya, bandingkan bagaimana kinerjanya ya. Kan apalagi Pak Anies Baswedan sudah tuh memimpin Jakarta kemarin. Nah, harusnya itu dibandingkan. Kenapa harus kita membandingkan sesuatu yang di luar agama Islam? Maka tentu tidak apple to apple, teman-teman. Ya. Apakah kita mau mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan seorang muslim saat ini? Kan tidak juga. Sebab secara zahir kita mengetahui dan melihat Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai seorang muslim, masih sebagai seorang muslim. Ya sekalipun beliau ya, sosok Kang Deddy Mulyadi itu masih ya kita lihat beliau masih sering membuat patung misalkan, ya masih ya menggunakan atau ya sajen-sajen tertentu ya, atau kereta kencana dipakein sajen dan lain sebagainya. Ya. Ya kita tahu bahwa tersebut perbuatan itu adalah perbuatan kemusyrikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apa kapasitas kita? Ya, sehingga kita ini bisa menjustifikasi bahwa beliau itu sudah 100% keluar dari Islam. Apa kapasitas kita dan apa hak kita untuk menjustifikasi dia bahwa dia bukan lagi seorang muslim? Ya. Bukan kita, bukan ranah kita yang bisa ya mengategorikan orang tertentu itu keluar dari Islam ya hanya karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Ya, ada ulama khusus yang memang mereka itu berkompeten di situ, yang memang mereka itu lebih layak untuk menentukan hal tersebut. Ya, jadi persoalan kafir mengkafirkan, persoalan mengeluarkan seseorang dari Islam itu bukan perkara mudah dan bukan perkara main-main, teman-teman. Ya. Saya khawatir ya perbuatan sifat seperti itu ya, saya tidak katakan bahwa Salafiyyin ataupun yang ya semacamnya itu ya dan kawan-kawannya itu yang mudah mengkafirkan orang. Ya, tetapi kita bicara umum ya, sifat-sifat seperti itu teman-teman mudah mengkafirkan ya, mudah mengkategorikan seseorang tersebut keluar dari Islam. Itu salah satu sifat-sifat yang juga dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Ya mohon maaf ya. Orang-orang Khawarij itu seperti itu.
mereka itu mudah ya memvonis seseorang, mudah ya menganggap orang lain saudara semuslimnya itu keluar dari agama Islam, mudah mengkafir-kafirkan orang dan lain sebagainya. Tentu hal ini kita tidak sepakat dan kita tidak inginkan ya. Apalagi ya baru-barusan kita tahu ya, dan ini juga sempat viral bagaimana sosok Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang khatib ya di sholat Idul Fitri. Beliau mengeluarkan sebuah ya khutbah atau bisa kita katakan pidatonya di situ, dan itu luar biasa ya. Itu sangat viral teman-teman. Bagaimana beliau menjelaskan tentang keislaman dan lain sebagainya. Ya, apakah kita mau katakan orang tersebut bukan Islam? Kan sulit juga. Coba. Jadi narasi yang kalau kami lihat dari Ustaz Alfian Tanjung ataupun orang-orang yang ya sejenisnya beliau, yang mereka itu memang seakan tidak menyukai sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya seakan-akan kalau kami duga ya, mereka itu selalu menggunakan ya isu-isu agama, ya menggunakan hal-hal agama, ya dalil digunakan segala macam. Nggak ada salahnya dengan dalil, cuma seakan-akan dalil tersebut dipaksa untuk dicocok-cocokkan gitu ya, untuk bagaimana bisa diterima ya dengan keadaan atau kelakuan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Hadisnya benar, nggak ada yang salah dengan hadisnya tentang larangan membuat patung, larangan ya berbuat ya kemusyrikan ya dan lain sebagainya, tentang larangan menduakan Allah, itu udah benar. Cuman yang menjadi persoalan adalah narasi yang digunakan oleh beliau tadi itu seakan-akan ya membuat ya sebuah persepsi di tengah-tengah kita bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi itu sudah bukan Islam lagi. Ya bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang yang tidak pantas kita berikan loyalitas kita karena bukan agama Islam lagi. Nah, ini kan bahaya, teman-teman. Saya rasa ini sangat-sangat berbahaya kalau misalkan seperti itu. Ya, saya bertanya kalau misalkan seperti itu, ini sangat bahaya. Tetapi lagi-lagi ya, tentu apa yang perbuatan yang sebenarnya tentang tujuan ataupun niat yang sebenarnya itu hanya ya beliau saja ya berdua, Ustaz Alfian Tanjung dan kameramannya yang itu tadi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya apa maksud dari mereka membuat video seperti itu ya. Dan juga ya sangat disayangkan ya. Kalau juga tadi beliau bicara bahwa katanya beliau kalau ada kebaikan dari sosok Kang Deddy Mulyadi ya kita akan benarkan dan katakan. Padahal kalau kita lihat di video-video beliau justru lebih banyak ya. Justru sangat amat sangat banyak yang dimana mereka itu menceritakan tentang keburukan-keburukan atau membuat narasi-narasi yang menyudutkan sosok Kang Deddy Mulyadi. Adapun yang mengangkat-ngangkat, wah mungkin satu atau dua, beberapa sih. Itu pun setelah itu nggak lagi saya lihat. Jadi di sini juga ya presentasinya juga nggak adil. Ya beliau menjelaskan tadi tentang bagaimana kita ini agar berperilaku adil dalam menilai seseorang. Tetapi kalau kami lihat dan kami duga beliau justru tidak adil dalam melihat ya sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya seakan-akan ya, perasaan tendensius tertentu itu lebih diutamakan ya kepada sosok Kang Deddy Mulyadi dibandingkan bersifat secara objektif, teman-teman. Harusnya kalau adil ya ceritakan juga dan bahas juga tentang pidato khutbah salat Idul Fitri dari Kang Deddy Mulyadi yang kemarin tuh ya, yang luar biasa itu. Nah, seharusnya beliau juga membahas, beliau juga seharusnya mengapresiasi ya kalau memang beliau mengatakan beliau sudah adil dalam menilai sosok Kang Deddy Mulyadi. Tetapi apa yang kita dapatkan? Coba lihat di channel Ustaz Alfian Tanjung. Adakah beliau membuat konten yang seperti itu? Yang mengapresiasi, yang istilahnya salut lah terhadap ya khutbah salat Idul Fitri kemarin Deddy Mulyadi. Adakah ya, Ustaz Alfian Tanjung yang membuat video seperti itu? Ya kan tidak kita temui. Jadi lagi-lagi nih teman-teman, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Dan sebagai kesadaran untuk kita nih. Ya. Dan sebagai penutup ya memang ya terkadang memang dan bahkan sering ya mengucapkan sesuatu itu lebih mudah dibandingkan kita memperhatikan diri sendiri ya. Seperti biasa teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang beliau-beliau ini? Ya, silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.